Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang kabeling kabel UTP. Nama saya Amanda Dainara, NIM 190512141107 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Yang pertama, pengertian UTP atau Unsealed Twist Pair. Sesuai namanya unsealed, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan STP atau sealed twist pair yang dilengkapi dengan pelindung aluminium. Nama twist pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Untuk koneksinya, kabel ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Selanjutnya, karakteristik kabel UTP. Jadi, terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasang. Kedua, terdapat pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Ketiga, tidak memiliki pelindung atau seal. Keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Kelima, menggunakan konektor RJ45. Keenam, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Ketujuh, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Warna kabel UTP. Jadi, setiap warna pada kabel UTP memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dari 8 warna kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri, yaitu yang pertama, kabel warna oranye. Kabel ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih oranye memiliki fungsi sebagai penghantar paket data juga. Warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Fungsi kabel UTP. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya, misal kabel straight through, kabel crossover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, misalkan kategori 1 sampai dengan kategori 7. Jenis kabel UTP. Yang pertama, kabel straight through. Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Penyusunannya harus lurus, misalnya kabel A dengan A, kabel B dengan B. Yang kedua, kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki ukuran penyusunan yang berbeda antar tiap ujung konektornya, atau penyusunannya dilakukan secara menyilang. Misalnya kabel A dengan B atau kabel C dengan D. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Untuk gambar lebih jelasnya, seperti ini. Straight through dari TX1 ke 1,
dari 2 ke 2, sedangkan untuk crossover menyilang dari yang 1 ke 3, dari yang kedua ke 6. Kategori kabel UTP. Jadi kabel UTP terdapat 7 kategori. Yang pertama, kategori 1 yang didesain untuk mendukung komunikasi suara analog. Biasanya digunakan di perangkat telepon pada jalur ISDN dan juga untuk menghubungkan modem dengan line telepon. Kategori 2 bisa mencapai 4 megabits per detik dan sering digunakan pada topologi token ring. Kategori 3 10 megabits data transfer dan sering digunakan pada topologi token ring. Kategori 4 16 megabits data transfer yang sering digunakan pada topologi token ring. Kategori 5 bisa mencapai 100 megabits transfer data atau 22 dB atau sering digunakan pada topologi star atau tree. Ethernet 100 Mbps, Fast Ethernet 100 Mbps, dan token ring 16 Mbps. Kategori 5E 1 gigabit Ethernet atau 1000 Mbps dengan jarak 100 meter. Kategori 6 2,5 gigabit Ethernet yang menjangkau jarak 100 meter atau 10 gigabit Ethernet yang menjangkau 25 meter. Untuk kategori 7 20,8 gigabit Ethernet. Pada saat ini yang banyak digunakan adalah kategori 5, 5E, 6, dan 7. Berikut kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Untuk kelebihannya, kabel UTP dapat dengan mudah digunakan untuk instalasi. Kabel UTP mempunyai harga yang terjangkau atau lebih murah. Kabel UTP dapat dengan mudah digunakan di pasaran. Kabel UTP mempunyai diameter yang ramping. Kabel UTP dapat dengan mudah dilakukan pada saat kabel dikrimping. Kabel UTP memiliki kualitas kabel yang baik. Sedangkan kekurangannya, kabel UTP mempunyai keterbatasan jarak dalam instalasi, yakni jarak jauhnya maksimal 100 meter untuk instalasinya. Kabel UTP sudah banyak yang tidak asli atau banyak yang palsu. Kabel UTP tidak mampu mencegah gangguan dari luar, misalnya dengan gangguan cuaca dan lain sebagainya. Kabel UTP tidak sesuai jika digunakan pada medan yang berat dan tidak sesuai jika digunakan untuk daerah yang memiliki geografis yang lebar dan luas. Kabel jenis UTP ini memiliki sifat kabel yang sangat lentur jika disamakan dengan kabel yang lainnya. Crimping kabel UTP. Jadi berikut alat yang dibutuhkan untuk melakukan crimping kabel. Yang pertama, ada tang crimping. Kedua, kabel UTP. Ketiga, LAN tester dan konektor RJ45. Berikut cara melakukan crimping kabel. Melakukan perkiraan bagian mana yang akan dipotong. Lalu melakukan pengupasan kulit yang dilakukan dengan hati-hati agar kabel di dalamnya tidak terputus. Lalu disusun rapi kabelnya dan dipisahkan dari plastik putih yang ada di tengah itu. Ini dilakukan pemotongan untuk plastik yang ada di tengah. Lalu pisahkan kabel yang kecil
dipisahkan. Lalu diluruskan kabel yang masih kusut. Setelah itu dilakukan pengurutan warna. Putih oranye dengan oranye, putihnya hijau dengan biru, putihnya biru dengan hijau, putihnya coklat dengan coklat. Setelah itu diusahakan kabel benar-benar lurus dan dilakukan pengecekan ulang warna kabelnya. Ini dilakukan setelah lurus, dipotong menggunakan kabel crimping. Lalu masukkan konektor RJ45 hingga ujung kabelnya menyentuh ujung RJ45. Pastikan dulu warnanya sudah urut atau tidak. Jika sudah, maka dijepit menggunakan tang crimping. Ini dijepit menggunakan tang crimping dan pastikan sampai berbunyi. Lalu potong kabelnya hingga hasilnya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.